Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, pada malam hari ini sampailah pada pembahasan yang ke-7 hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kembali saya mengingatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang menyatakan bahwa barang siapa yang menghafal 40 hadis, maka pada hari akhir nanti akan disatukan dengan para ulama. Ya, tentu kita akan berbangga ya kalau kita disatukan dengan Imam Al-Ghazali, disatukan dengan Imam Syafi'i, disatukan dengan Imam Malik ya, dan ulama-ulama sebelumnya, termasuk kalau di Indonesia ulama yang terkenal Kiai Maimun Zubair, ulama besar ya, kita akan bahagia. Nah, karenanya kalau bisa kita sama-sama hafal hadis Arba'in itu, walaupun di dalam hadis itu tidak ditentukan hadis yang mana gitu ya. Lalu ada beberapa ulama yang menyusun hadis Arba'in, termasuk Ayatullah Khumaini dari Syiah itu menulis hadis Arba'in dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 4 jilid, kumpulan hadis akhlak ya, Arba'in Imam Khumaini. Nah, kalau di kalangan Sunni ini ada Arba'in An-Nawawiyah yang kita kaji ini. Kemudian di Jawa Barat ini ada seorang ahli hadis, Pak Ayat Dimyati, itu dosen UIN Bandung, juga menulis hadis Arba'in. Ya, karena tidak disebutkan hadis yang mana yang kalau dihafal itu kita akan disatukan dengan para ulama nanti pada hari akhir. Bapak dan Ibu sekalian, hadis yang ke-7 ini dari Abu Ruqayyah, an Abi Ruqayyata, dari Abi Ruqayyah, berarti bapaknya Ruqayyah. Bapak Ruqayyah itu siapa? Yaitu Tamim Ad-Dari. Orang Arab itu jarang menyebut nama gitu ya. Pasti yang disebut itu panggilannya, kunyah atau lakob. Seperti Abu Hurairah gitu ya. Itu nama aslinya bukan Abu Hurairah, tapi nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Itu dipanggil Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil, karena konon kabarnya Abu Hurairah itu kemana-mana bawa kucing, atau karena Abu Hurairah itu seperti kucing kepada majikannya, kepada Nabi Muhammad itu kemana-mana beliau itu ikut, maka beliau banyak sekali meriwayatkan hadis ya. Nah, sehingga orang Syiah mengkritik Abu Hurairah. Ya, kenapa hadis itu kok banyak dari Abu Hurairah? Dari Ali misalnya di Bukhari itu, yang hadis diriwayatkan oleh Ali cuma 2. Sementara dari Abu Hurairah banyak sekali, dikit-dikit Abu Hurairah, dikit-dikit Abu Hurairah. Sehingga orang Syiah itu mengkritik dan menolak hadis Abu Hurairah.
Ya alasannya ya terlalu banyak gitu ya. Bahkan Umar bin Khattab pernah menempeleng Abu Hurairah. Karena apa? Terlalu banyak mengatakan qala nabiyyu. Ya. Saya pernah bertanya kepada Pak Kures ya. Pak Kures itu dosen saya yang mengajar mata kuliah Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. Itu yang mengajar saya Ulumul Hadis itu Profesor Quraisy Shihab. Pak Shihab saya tanya, kenapa di Bukhari itu hanya ada 2 hadis dari Ali bin Abi Thalib? Padahal Ali bin Abi Thalib itu miftahul ilmi, yaitu kuncinya ilmu. Lalu Pak Quraisy menjawab, orang banyak meriwayatkan hadis karena beberapa hal. Pertamanya, kenapa Ali cuma sedikit? Ali itu termasuk sahabat besar. Orang yang bersama Ali itu tahu tentang hadis, tahu banyak hadis, sehingga dia tidak perlu mengatakan misalnya kepada Abu Bakar qala Rasulullah, kepada Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Utsman, itu tidak perlu gitu, karena mereka para sahabat itu tahu tentang hadis gitu. Sementara Abu Hurairah itu hidupnya juga setelah Nabi wafat, itu Abu Hurairah masih ada. Seperti halnya Anas bin Malik lama bergaul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak hadis. Coba Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini cerita tentang saya, katakanlah ya, dari mulai masuk pertama tadi saya minum kopi, itu bisa 1 hadis ya, kalau saya jadi Rasul itu 1 hadis bahwa saya minum kopi ya dengan tangan kanan ya, kemudian itu 1. Itu yang kedua, misalnya tadi saya pakai kacamata ya, itu 1 hadis. Kemudian saya tadi masang mikrofon ini, bisa 1 hadis. Lalu apa materi yang saya sampaikan itu bisa beberapa hadis itu. Nah, Abu Hurairah itu kemana-mana bersama Nabi gitu, seperti kucing tadi. Nabi ke depan rumah beliau ikut, Nabi ke masjid beliau ikut, Nabi perang ikut semuanya. Itu sehingga banyak hadis itu riwayatkan. Lalu yang kedua, Abu Hurairah itu mungkin termasuk masyarakat yang biasa. Ketika berhadapan dengan Abu Bakar, dengan Umar, supaya omongannya dipercaya, maka beliau menyampaikan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga bahwa Abu Hurairah itu juga bergaul dengan orang-orang yang tidak tahu hadis, yang tidak bergaul sehari-hari dengan Nabi. Maka Abu Hurairah selalu mengatakan qala Nabiyyu atau kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga akan banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hadis dari kembali ini kepada Tamim Ad-Dari. Jadi nama aslinya adalah Tamim Ad-Dari. Lalu dipanggil Abu Ruqayyah. Biasanya dinisbatkan kepada anak yang pertama gitu. Ya, saya nama asli Hermawan gitu, tanpa Dudu. Tapi karena panggilannya Dudu sampai hari ini di ijazah itu tidak ada, di KTP tidak gitu, tapi panggilannya menjadi Dudu Hermawan gitu. Nah, itu anak saya yang pertama namanya Farihah. Jadi kalau di Arab tidak akan ada yang manggil Hermawan gitu, nama aslinya. Tapi yang dipanggil yaitu gelarnya, ya laqab atau kunyah, Abu Farihah gitu, bapaknya Farih. Maka dalam hadis tadi nanti akan banyak an Abi Ruqayyah, an Abi Hurairah, an Ibni Mas'udin. Ya, jadi yang terkenal itu bapaknya Mas'ud. An Ibni Mas'udin, anaknya Mas'ud. Nah, ini Tamim Ad-Dari.
beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jika hadis itu diawali dengan kata qala, ini berarti namanya hadis qauliyah. Hadis itu kan ada hadis qauliyah, yang kedua hadis fi'liyah, yang ketiga hadis takririyah, dan yang keempat hadis hamiyah. Hadis qauliyah itu yaitu hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukan berbuat tapi berkata. Ya, misalnya qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innamal a'malu binniyat, itu Nabi bersabda. Nah, kalau itu perbuatan itu namanya hadis fi'liyah, berupa perbuatan Nabi. Biasanya diawali dengan kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli qa'iman misalnya. Adalah Nabi ada gitu. Nah, itu namanya fi'liyah, perbuatan. Kemudian ada hadis takririyah. Takririyah itu perbuatan sahabat yang dibiarkan oleh Nabi gitu. Misalnya ada sahabat ya Huzaifah bin Al-Yaman, Nabi datang itu diberi sajian berupa daging biawak. Daging bayawak. Ya, kadal badag. Digoreng entah dibakar gitu. Nah, pada waktu itu Nabi menolak. Nabi mengatakan ini la ajidu fi ardi qaumi. Saya tidak menemukan biawak itu pada tanah airku. Ini qad afahu, saya menganggapnya jijik gitu. Nah, tapi Nabi tidak melarang. Nah, hadis yang begitu itu namanya takririyah. Jadi boleh kita makan daging bayawak, makan daging kadal kalau mau, karena Nabi tidak melarangnya. Itu namanya hadis takririyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sahabat perempuan yang sedang membaca tasbih, kemudian di sekitarnya Dahola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alam ro'atin. Rasulullah masuk ke rumah seorang perempuan. Wa baina yadaiha nawan au hasson. Di sekitarnya banyak biji-biji tasbih atau kerikil. Nah, lalu Nabi mengatakan, bahwa engkau bertasbih dengan ini, apakah perlu aku ajarkan hal u'allimuk? Apakah perlu aku ajarkan dengan yang lebih afdol, dengan yang lebih baik dari itu? Maka sahabat itu mengatakan, pas Sofiyah namanya, alimni, ajarkanlah kepadaku. Maka Nabi mengatakan, katakan subhanallahi adada khalqihi. Nah, itu Nabi tidak melarang gitu. Itu namanya takririyah. Nabi tidak melarang orang berzikir dengan menggunakan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Walaupun yang bagus, dalam satu hadis Nabi mengatakan aqid bil anamil, ya, berzikirlah dengan jari jemari. Fa innahunna mas'ulatun, karena jari jemari itu akan ditanya. Wa mustantaqatun, dan akan diajak bicara gitu kata Nabi. Jadi kalau zikir itu bagusnya memang pakai jari ini. Tapi kalau bilangannya 100 kan pakai jari agak repot juga. Maka pakai tasbih itu tidak apa-apa. Nah, ini ada dua, subhanallah, 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 7 kali 4 28. Nah, ini 5 ya, 1 2 3 4 5 28 tambah 5 33. Nah, jadi bagusnya memang pakai jari. Tapi kalau jumlahnya banyak, misalnya 100, Nabi memerintahkan membaca sholawat dalam satu hari itu 100 kali. Atau Nabi menyampaikan, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka Allah akan datangkan 100 kebaikan
dan akan menjauhkan dari kamu 100 keburukan gitu. Itu dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau pakai ini agak nanti menghitungnya kurang pas gitu. Maka pakai biji tasbih. Nah, itu boleh, itu namanya takririyah. Lalu yang berikutnya ada namanya hadis hamiyah, cita-cita Nabi. Misalnya pada bulan Muharram Nabi menganjurkan para sahabat untuk puasa tanggal 10. Jadi pada satu saat Nabi memerintahkan itu kepada para sahabat. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah itu biasa dilakukan oleh orang Yahudi?" Nabi mengatakan, "Tahun depan kita mulai tanggal 9." Nah, sebelum tanggal 9 itu jatuh, Nabi Muhammad meninggal dunia. Nabi Muhammad wafat, jadi tidak sempat berpuasa Yaumut Tasu'a pada hari ke-9. Nah, itu namanya hamiyah. Nah, lalu di kalangan para ulama berbeda pandangan, apakah yang demikian itu harus dilaksanakan atau tidak. Nah, biasa para ulama berbeda paham. Ada yang mengatakan harus dilaksanakan karena sudah dikatakan oleh Nabi. Ada juga yang mengatakan tidak harus karena Nabi belum pernah melaksanakan. Nah, disinilah kita harus maklum kalau ada perbedaan-perbedaan itu ya seperti itu kenyataannya. Mana yang lebih kuat? Apakah hadis qauliyah atau hadis fi'liyah? Yang paling kuat adalah hadis qauliyah, ucapan Nabi. Kenapa? Karena perbuatan Nabi itu belum tentu harus kita laksanakan. Misalnya Nabi menikah dengan istri lebih dari 4. Ya, istri Nabi berapa itu? Yang umum mengatakan 9 ya. Yang lainnya lagi mengatakan 11, 13, nanti saya hitung ya. Berapa istri Nabi itu? Ya. Aisyah, Zainab, siapa lagi? Khadijah, Ummu Salamah, Sofiyah, lalu Hafsah ya. 7, siapa lagi Bu? Nah, itu ada 7 ya. Itu khusus bagi Nabi. Yang kedua, kalau menikah tanpa mas kawin itu boleh menikah tanpa mas kawin, tapi kita tidak boleh, termasuk wajib ya. Kita itu wajib, tapi bagi Muhammad tidak. Itu penghususan, khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu khusus bagimu, tidak untuk muslim yang lainnya. Nah, itu fi'liyah. Salat misalnya, salat ba'da subuh itu Nabi melaksanakan. Salat ba'da asar itu Nabi melaksanakan. Itu bisa dibaca di hadis Bukhari dari hadis yang ke-329-an ya. Itu menjelaskan tentang salat-salat Nabi. Ada ba'da subuh, kita kan tidak. Ba'da asar kita kan tidak, itu khusus untuk Nabi. Bahkan ada yang wajib bagi Nabi, bagi kita tidak. Misalnya sholat witir, sholat duha itu wajib bagi Nabi. Kurban wajib bagi Nabi, bagi kita itu tidak gitu. Nah, itu fi'liyah itu. Maka para ulama menyatakan yang lebih kuat itu adalah hadis qauliyah. Nah, ini jadi hadis ini qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu ya, ad-dinu nasihah. Ad-dinu agama, an-nasihah adalah kesetiaan ya. Bagi yang berada di rumah itu bisa dilihat teksnya di layar ya. Di rumah besok Bu, besok lusa bukan sekarang. Di YouTube bisa dilihat ya. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihat. Kok agama nasihat? Dijawabnya bagi Allah, bagi Rasul ya.
Ad-din, din itu artinya agama. Agama, din itu bahasa Arabnya. Bahasa Sanskertanya agama atau ugama. Bahasa Eropanya religi. Bahasa Inggrisnya religion. Religi atau agama atau din, kalau ad-din dalam bahasa Arab itu bisa berarti hari pembalasan atau pembalasan. Maka ada ayat Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Atau ada ayat Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah engkau melihat orang yang membohongkan atau mendustakan ad-din, hari pembalasan. Ada yang menerjemahkan hari agama, ya karena agama itu hari pembalasan artinya. Kenapa agama dikatakan hari pembalasan? Karena orang yang beragama akan mendapatkan balasan, atau manusia itu akan mendapatkan balasan nanti pada hari kiamat. Kalau di dunia ini banyak orang yang bersalah tapi tidak kena hukuman. Banyak orang yang tidak bersalah tapi kena hukuman. Saya tahu betul Ibu Bapak sekalian, Ibu Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan. Saya pernah datang ke kantornya, saya pernah diundang untuk memberikan ceramah di rumah dinasnya. Ketika akan memberi saja bantuan, dia bilang, saya ini harus jadi contoh. Saya tidak boleh korupsi, harus jadi contoh bagi yang lain. Kalau Bapak ke sini, dia bilang kalau Bapak mau mendirikan rumah sakit, saya bantu. Dari manapun dananya saya akan bantu. Tapi kalau saya membantu lembaga yang Bapak pimpin, perguruan tinggi agama, itu bukan bidang saya. Berarti saya korupsi, menyalahgunakan wewenang. Nah, kalau dia sekarang itu di penjara, itu belum tentu salah gitu ya. Dan bersama dengan Ibu Siti Fadila Supari itu ada orang-orang yang tidak salah lalu dipenjara hanya gara-gara menerima bingkisan, ternyata di dalamnya itu narkoba gitu. Ya, jadi seperti itu banyak. Orang yang bersalah tidak dipenjara itu banyak gitu. Kita menyaksikan sendiri ya di berbagai tempat. Nah, pada hari akhir nanti itu waktunya orang yang bersalah diberi azab, orang yang berbuat kebaikan akan diberi nikmat surga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang berikutnya din itu berasal dari kata dain. Dain itu artinya utang. Santri itu belajar ilmu sorob gitu ya. Ilmu sorob itu apa? Morfologi ya. Ilmu sorob, belajar juga fiqhul lugah gitu. Itu ada dikaji tentang istiqoq. Istiqoq itu ada dua, istiqoq kabir dan istiqoq sogir. Istiqoq sogir itu misalnya dari kata qala yaqulu qaulan fahuwa qailun wa dzaka maqulun kul la taqul maqalun miqalun. Itu namanya istiqoq sogir. Karena akar kata itu jujurul kalimahnya itu tidak berubah, yaitu qaf, alif, lam, qala. Kemudian berubah menjadi yaqulu, qala yaqulu, ada qaf, ada waw, ada lam. Itu namanya istiqoq sogir. Yang keduanya itu ada istiqoq kabir. Misalnya dari kata dana menjadi daniyun, yadanu, itu dalam bahasa Arab memiliki intisasul makna, sentuhan makna gitu. Asal ada mim, dalha, madaha, dibalik damaha, hamida, itu sama artinya pujian. Alima, ilmu. Lamia, berkilau. Mala'a, berkilau. Itu sama juga gitu.
Itu namanya intisasul makna, sentuhan makna. Nah, din dengan dain itu memiliki intisasul makna. Dain itu artinya utang. Kenapa agama dikatakan utang? Dain. Karena di alam dunia ini kita banyak diberi nikmat oleh Allah. Sementara amal ibadah itu ada waktunya. Puasa ada waktunya, sholat ada waktunya, haji ada waktunya, zakat ada waktunya. Yang tidak ada waktunya apa? Yaitu tidak berbuat maksiat. Tidak berbuat maksiat. Itu ibadah juga tidak ada waktunya. Dan nikmat Allah itu tidak ada waktunya, selalu diberikan. Kita sekarang berada di tempat ini, kita bernapas, kita hisap oksigen, kemudian kita keluarkan karbon dioksida. Berapa liter karbon yang kita keluarkan, berapa liter oksigen yang kita masukkan. Ada beberapa kata yang bisa mengeluarkan oksigen, karbon gitu ya, astagfirullahaladzim, itu mengeluarkan karbon yang banyak. Lalu kita tarik napas, itu memasukkan oksigen yang banyak, yang fungsinya luar biasa bagi tubuh kita. Nah, kita harus membayar ya dengan beribadah, dengan taqarrub kepada Allah. Nah, kalau tidak terbayar dengan berbagai ibadah yang kita lakukan, nah maka nanti ada pembayaran utang. Jadi kalau kita ibadahnya full, ya lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, nanti pada hari akhir Allah akan membayar utang itu. Kita akan membayar kepada Allah dalam bentuk, katakanlah kalau banyak berbuat salah, 25% lah dari hidup ini salah katakanlahnya. Yang 25% itu akan kita tebus dengan siksaan azab api neraka kalau Allah itu tidak membebaskan hutang kita itu, ya. Dan Allah akan membayar yang 75% ya dengan surganya. Tapi syaratnya harus bersih dulu. Nah, jadi hadirin sekalian, dain itu artinya hutang, agama itu adalah memiliki sentuhan yang sama dengan dain itu. Din itu juga berarti kitab suci. Din itu artinya kitab suci, aturan-aturan. Kenapa? Karena agama itu berupa aturan-aturan yang di dalamnya awamir, perintah-perintah, yang keduanya nawahi, larangan-larangan, dan yang ketiganya irsyadat, petunjuk-petunjuk bagi hidup kita. Kalau larangan sudah jelas ada larangan. La ta'kulu riba ad'afan mudha'afatan. Janganlah kalian makan riba yang berlipat ganda. Atau kalau perintah, jelas perintah, aqimus sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk ingat kepadaku. Nah, tetapi ada yang bukan larangan, bukan juga perintah gitu. Itu namanya irsyadat. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah, banyak ibroh-ibroh, perumpamaan-perumpamaan. Itu namanya irsyadat. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga melihat irsyadat. Tadi ada anak-anak yang berada di dalam masjid ini. Itu kita melihat anak-anak itu seperti apa. Maknai peristiwa-peristiwa itu dengan positif, jadikan dia sebagai irsyadat, sebagai pelajaran, ya. Semuanya itu pelajaran bagi kita semua. Irsyadat. Nah, itulah agama. Lalu ada lagi bahasa Sanskerta tadi, tidak. Gama itu ada yang mengartikan kacau, ada berarti gama itu jauh. Agama tidak jauh. Agama berarti dekat, yaitu hamba dekat dengan Allah. Ya. Kemudian ada religi. Religi atau religion itu artinya juga sama, menetap.
Kenapa? Karena agama itu menjadi tradisi. Ini mungkin kajiannya sosiologis, antropologis gitu. Agama itu dari dulu ajarannya begitu-begitu, tidak ada perubahan. Sehingga disebut religion atau religi. Nah, itulah ad-din. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Nah, lalu para sahabat bertanya, kulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Ya, maka Nabi mengatakan, lillahi, bagi Allah, wali kutubihi, bagi kitab Allah, wali rusulihi, bagi para rasul, wali aimatil mu'minin, bagi para pemimpin orang yang beriman, wa amatihim, dan bagi rakyat mereka itu. Nah, timbul pertanyaan, kok agama nasihat bagi Allah? Nasihat diterjemahkan dalam bahasa kita, memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan pengawasan gitu. Itu bukan itu. Terjemahnya bukan itu. An-nasihah itu kalau kita lihat di dalam kamus ya, Lisanul Arab misalnya, atau di dalam kamus-kamus yang lain, nasoha itu artinya al-amanah, yaitu kesetiaan. Maka dalam ayat disebutkan, ini lakum nasihun amin. Itu Nabi siapa itu? Dia mengatakan, ini sesungguhnya aku nasihun, yang memberi nasihat, atau yang nasih amin, yang dapat dipercaya. Bahasa Arab itu biasa digandeng-gandeng gitu ya. Nasihun kesetiaan, aminun kesetiaan atau dapat dipercaya gitu. Jadi sama-sama terjemahnya. Jadi kalau begitu an-nasihah itu apa? Agama itu adalah nasihah. Nasihah itu artinya kesetiaan. Setia gitu. Kesetiaan atau kepercayaan. Dalam tulisan uang dolar itu ada tulisan in God we trust. In God, kepada Tuhan, we trust, kami percaya. Percaya atau setia. Setia kepada siapa? Yaitu setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setia kepada Allah. Ketika kita berada di alam rahim, ya, itu secara filosofis, faktual, bahwa kita itu sudah menyatakan di alam rahim itu ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Itu ketika berada di alam roh. Kita tahu bahwa roh kita itu Allah ciptakan kurang lebih 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Tapi roh yang pertama diciptakan oleh Allah adalah roh Nabi Muhammad. Ya, roh Nabi Muhammad itu 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam. Nah, kita tidak tahu ya dibuatnya roh itu setelah siapa gitu. Yang jelas roh-roh itu diciptakan waktu itu. Nah, ketika berada di alam roh itu kita ditanya, alastu birabbikum? Qalu, mereka berkata, bala, tentu, syahidna, kami bersaksi. Bersaksi itu artinya kalau seorang saksi di pengadilan itu diminta kesaksian, itu dia membeberkan, ngebrehkeun gitu ya. Jadi kalau kita mengaku di alam roh itu Allah adalah Tuhanku, maka sekarang itu kita menyampaikan kesaksian. Ya, kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La mawjuda illallah, tidak ada yang wujud, yang hakiki, yang sesungguhnya selain Allah. La maqsuda illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali keridhaan Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang dicari kecuali keridhaan Allah. Nah, itu kemudian dibuktikan. Itu artinya persaksian. Buktinya apa? Kita kalau mendengar adzan, kita jawab adzan, lalu berwudu, kita sholat.
itu membuktikan kesaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita bulan Ramadan berpuasa, itu menunjukkan kesaksian kita. Betul kita itu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu saksi. Bala syahidna. Nah, kita harus setia kepada siapa? Kepada Allah, kepada janji yang sudah kita buat dengan Allah. Jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu selalu ingkar janji, padahal mereka itu janjinya nyata. Wa'id akhadna, apa itu ayatnya itu? Wa'id akhadnakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ingat ketika kami mengambil janji dengan kalian. Mereka janji akan menyembah Allah, tidak akan musyrik, tapi kelakuannya malah musyrik. Maka Allah angkat wa rafa'na fawqakumut tur, Allah angkat Bukit Tursina di atas mereka sehingga mereka takut, maka mereka bersujud. Sujud mereka itu sambil melihat apa namanya? Gunung. Ya, kata mufasir ada yang mengatakan bahwa kenapa sujud orang Yahudi itu kok miring begini? Karena pada waktu sujud sambil melihat Gunung Tursina yang ada di atas mereka, karena khawatir menimpa mereka itu. Nah, wa'id akhadna mitsaqakum. Ingat ketika kami mengambil janji dengan kalian, nenek moyang kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat di atas kalian itu Gunung Tursina. Ya, janjinya apa? Khudu ma atainakum biquwwah. Peganglah apa yang kami berikan kepada kalian itu dengan kuat. Ya. Wadhkuru ma fihi, dan ingat apa yang ada di dalam Taurat itu, la'allakum tatakun, supaya kalian bertakwa gitu. Nah, itu orang Yahudi. Nah, kita bukan orang Yahudi, maka kita selalu berjanji kepada Allah ya dengan berbagai janji. Nah, itu harus ditepati, harus setia kepada janji itu. Harus setia. Orang yang fasik itu adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ar ulaika humul khasirun. Orang yang fasik itu adalah orang yang yanquduna ahdallah, membongkar janji dengan Allah. Janji itu pertama adalah ahdun diniyun, janji berupa agama. Kita itu disodori agama. Allah itu menyodorkan agama itu kepada langit, menyodorkan agama kepada bumi, tapi kemudian mereka menolak, lalu agama itu diterima oleh manusia, tapi innahu kana dzuluman jahula. Nah, kita itu sudah mau memegang agama. Nah, janji itu kita tepati. Janji itu ahdun diniyun. Yang kedua adalah ahdun fitriun, janji berupa fitrah. Sejak dilahirkan manusia itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Maka ibu bapaknya yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Humaini, ya Ayatullah Humaini itu menafsirkan hadis itu, kenapa fitrah itu dikontraskan, dipertentangkan dengan tayahud, tanasur, dan tamajus, beryahudi, bernasrani, bermajusi. Ini artinya fitrah itu adalah agama. Jadi sejak dilahirkan kita itu dalam keadaan berpegang pada agama, setia kepada janji itu. Ya, orang fasik juga wayaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, memutuskan sesuatu yang oleh Allah harus disambungkan, silaturahmi dan seterusnya begitu ya. Nah, ini terlalu panjang. Agama itu sekali lagi anasiyah, kesetiaan, setia kepada Allah. Kita sudah bersahadat, berpegang, tidak boleh terpengaruh oleh apapun ya yang mengajak kita untuk keluar dari agama Allah. Bukan hanya karena mie instan ya. Saya pernah jalan-jalan ibu-ibu dari Semarang ke
ke mana itu Ungaran ya. Itu di kanan itu kan ada pesantrennya Syekh Puji ya. Nah itu di kanan itu ada beberapa gereja. Orang-orang banyak yang naik angkot masuk ke gereja itu. Saya tanya, kenapa itu? Banyak orang yang pakai sendal teplek, baju compang-camping masuk ke gereja gitu ya. Biasanya masuk ke gereja itu necis-necis gitu. Ternyata itu adalah dulunya itu orang muslim, kemudian mendapatkan bantuan-bantuan hanya sekedar beras 1 kilo, 2 kilo, kemudian pindah agama. Berarti apa itu? Tidak setia kepada siapa? Kepada Allah. Jadi dia membongkar syahadat atau kesaksian yang sudah dia ucapkan di alam arwah. Nah, yang kedua, setia kepada siapa? Wali kutubihi, kepada kitab Allah. Kitab Allah itu yaitu Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Ya. Al-Quran itu kitab terakhir. Musaddiqal lima baina yadaih, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, bahwa isi Taurat itu benar kalau belum dirubah oleh para pendeta mereka. Isi Injil itu benar kalau belum dirubah. Nah, jadi Al-Quran itu membenarkan. Al-Quran juga muhaiminan, menjaga. Maka kalau ada kitab Injil bertentangan dengan Al-Quran, maka Injil itu yang salah. Kenapa? Karena Al-Quran itu sebagai muhaimin, yang menjaga. Kalau Taurat itu bertentangan dengan Al-Quran, maka Taurat itu yang salah. Kenapa? Karena Al-Quran itu sebagai muhaimin. Ada orang mengatakan Al-Quran itu cuman copy paste saja dari kitab Taurat, dari kitab Zabur, dari kitab Injil. Saya punya kitab itu semua Pak. Zabur saya punya, Injil saya punya, Tripitaka ya, Rigveda sama Weda itu saya punya, Upanishad saya punya. Nah, Injil Barnabas juga saya punya. Jadi kalau bertentangan, maka yang benar itu Al-Quran. Kalau orang mengatakan copy paste, karena memang Taurat itu dari Allah yang aslinya, Zabur itu yang aslinya dari Allah, Injil itu yang aslinya dari Allah. Maka isi kandungan karena berupa pedoman kehidupan, maka Al-Quran itu akan sesuai dengan kitab-kitab sebelumnya. Katakanlah dimensi kehidupan manusia itu ada dimensi ritual atau ibadah, ada dimensi sosial atau muamalat duniawiyah, ada dimensi teologis atau akidah, ada dimensi sufistik atau sufisme atau akhlak ya. Ada dimensi intelektual gitu. Nah, itu Al-Quran itu isinya. Karena Zabur, Taurat, Injil pedoman bagi kehidupan manusia, maka isinya itu. Kalau itu ajaran dari Allah, tentu tidak akan ada perbedaan gitu. Nah, kecuali dalam masalah-masalah hukum. Kalau dalam bidang akidah sama semuanya. Kalau dalam bidang hukum itu berbeda. Misalnya dalam Yahudi itu kalau kena najis, baju yang kena najis itu harus dipotong, dibuang. Nah, kita kan cukup dibasuh saja. Ya, kalau najis anjing, najis mugoladoh namanya. Kalau najis anak kecil, bayi yang baru lahir sampai 2 tahun, namanya najis mukhopapah. Kalau najis yang lain itu mutawasitoh. Itu menurut ulama mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, najis anjing itu mukhopapah. Najis bayi itu najis mutawasitoh itu mugoladoh. Dan yang lainnya najis bayi itu mutawasitoh. Itu menurut ulama mazhab Hanafi ya, itu beda sudut pandangnya. Kemudian diterapkan dalam kehidupan aurat juga Pak. Ada aurat mukhopapah, aurat ringan gitu. Cuman kelihatan ini gitu ya. Ini.
ada aurat mutawasitoh gitu ya, kelihatan dari betis ke bawah, dari ini ke sini, perempuan katakanlah ya. Kalau aurat mugoladoh ya dari sini ke lutut ya, itu misalnya gitu ya. Diterapkan muhafafah mutawasitoh mugoladoh itu bukan hanya pada najis. Nah, kembali kepada Al-Quran, kepada kitab suci, kita setia kepada kitab suci itu. Kita baca setiap hari gitu. Ya, jadi kalau ada ulama yang mengatakan kalau dalam 2 bulan atau 3 bulan kita tidak tamat membaca Al-Quran, itu sama artinya kita itu dengan orang yang lalai. Orang yang lalai. Karenanya kalau bisa baca tiap hari itu Al-Quran. 1 juz boleh, 2 juz boleh, setengah juz itu boleh. Jangan sampai tidak sama sekali. Itu setia kepada Al-Quran. Setia kepada Rasul, wali rusulihi, kepada Rasul. Setia kepada Rasul artinya menjalankan sunnah Rasul. Ya, sholat duha, sholat tepat pada waktunya, sholat sunat, itu setia kepada Rasulullah. Jangan melakukan bid'ah, artinya melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul dalam hal ibadah gitu. Ya, kalau dalam urusan dunia silahkan ya. Nabi tidak pernah ngaji mungkin pakai meja begini ya. Nabi tidak pernah. Ya, tidak pernah. Nabi mungkin tidak pernah pakai mimbar seperti itu. Sok kalau Bapak umroh atau haji, apakah mimbar-mimbar di Mekah itu kayak begini? Dukati mana kata mimbar ciga kieu teh? Kita tidak tahu itu. Kalau mimbar di sana kan ayah ini umpak-umpak yang naik gitu. Jadi si khotib itu naik di situ menghadap jamaahnya. Kalau di sini kita tertutup begitu. Itu saya tidak tahu dari mana asal usulnya. Ya. Pada zaman Nabi masjid itu tidak ada menara. Menara itu kan manaroh artinya. Manaroh itu artinya tempat api. Orang Majusi menyembah Tuhannya. Tapi kok masjid ada menara? Menara itu dari mana gitu? Kemudian ada tiga tahap. Nah, kalau 3 tahap itu dapat dimengerti. Hampir semua agama ya itu mengajarkan itu. Kalau kita iman, Islam, ihsan gitu, 3 ya. Tapi kalau menara itu khusus Majusi. Kenapa? Karena para arsitek pada zaman dahulu itu kebanyakan dari Iran, dari Persia gitu. Persia itu sekarang Iran gitu. Dulu zaman Muhammad Reza Pahlavi yang digulingkan oleh Ayatullah Khomeini. Reza Pahlavi itu merubah nama Persia menjadi Iran. Ya, itu dirubah namanya menjadi Iran. Asalnya Persia. Banyak sahabat dari Persia itu Salman Al-Farisi. Salman dari Persia. Persia itu ya Iran itu. Nah, di situ kan para penyembah api, banyak arsitek dari situ kemudian membuat arsitektur masjid itu mengacu kepada arsitektur ala Majusi gitu. Tapi ini sudah menjadi apa ya? Menjadi fakta sejarah begitu. Sama dengan P3K itu lambangnya kok salib begitu ya. Dulu itu ada beberapa alternatif, ada bintang sabit, ada salib, ada apa kristal apa begitu. Kita milihnya kok milihnya kok salib begitu. Sehingga Ustadz Somad itu tuh kalau kita mati dijemput oleh ambulans yang ada gambar salibnya tutup dulu. Ya, atau di mobil ada kotak P3K ganti, jangan pakai salib ya. Umar bin Khattab ketika pergi ke Suriah berkunjung ke sebuah gereja, dia sholat di tempat itu dicopot dulu palang salibnya, kemudian dia sholat di gereja itu. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi ibadah itu tidak boleh ada simbol-simbol kemusyrikan. Nah, kita berpegang kepada sunnah Rasul, berpegang kepada sunnah.
Jadi kalau kita berbuat bid'ah itu artinya kita tidak setia kepada Rasul. Nabi mengatakan alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, wa sunnati khulafai rasyidin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah, sehingga ada orang yang menafsirkan alaikum bisunnati itu artinya ahlus sunnah, wa sunnati khulafai rasyidin artinya al jamaah. Jadi kita menganut akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, berarti kita sudah berpegang kepada sunnah Rasul, setia kepada Rasulullah. Wali a'immatil mu'minin, dan setia kepada pemimpin mukmin. Pemimpin mukmin itu ada yang pemimpin formal seperti RT, RW sampai presiden. Ada pemimpin non formal seperti para ulama, para habib, habaib ya, para cendekiawan muslim, itu adalah pemimpin non formal, setia kepada mereka. Kalau kita tidak setia kepada mereka, ya seperti apa? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu apa? Pemerintah itu. Ada yang menafsirkan kalau orang sakit datang ke dokter, jadi ulil amrinya yaitu dokter. Kalau kita berada di suatu tempat di sini, ulil amri kita itu RT. Kalau kita berada di masjid, ulil amrinya DKM. Ya, jadi Pak Ustadz Yudi itu dan kawan-kawan itu namanya ulil amri. Ya, kalau kita di sekolah, di kampus, ulil amrinya kepala sekolah atau rektor gitu. Kalau di pasar, ulil amrinya adalah kepala dagang pasar gitu. Itu ulil amri. Itu adalah a'immatul mu'minin, para pemimpin orang yang beriman, para pemimpin orang muslim. Tidak boleh kita menghina, mencela pribadi para pemimpin. Itu ciri kesetiaan atau kesetiaan kepada para pemimpin itu. Setia kepada pemimpin. Karena dalam hadis dikatakan, man ahana sultan, barang siapa yang mencela pemimpin, ahanahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menghinakan dia nanti pada hari kiamat. Jadi kalau kita mengkritik pemerintah, bukan menghinakan pemerintah itu gitu ya. Dibilang bodoh, dibilang tolol, dibilang pelongo dan lain-lain, itu gak boleh. Allah akan menghinakan kita. Tapi kalau mengkritik kebijakannya, termasuk undang-undang Omnibus Law. Omni teh naon Bu? Penumpang yang banyak ya. Bus itu ya bis itu. Jadi penumpang bis yang banyak. Model bus aya tukang asin, aya nu pake dasi, ada olahragawan masuk ke sebuah bus. Ya, law itu hukum. Jadi kitab hukum atau kitab undang-undang yang memuat beberapa hukum. Ada 79 undang-undang yang masuk kepada undang-undang Omnibus Law cilaka ya, cilaka. Ya. Kalau mengkritik itu boleh gitu ya. Mengkritik. Ya, misalnya tentang pendidikan, kita yang kemarin ramai itu kan hanya tentang lapangan pekerjaan, tentang tenaga kerja. Padahal jumlah halamannya saya sudah baca semuanya, halaman awal sama akhir, bukan sampai akhir. 1028 halaman ya. Itu terlalu banyak kita. Tapi yang di demo itu kok cuman bab 4 saja yang tentang ketenaga kerjaan. Itu banyak yang dulu ada undang-undang BHP ya. Memang kita tidak pungkiri bahwa tidak semua undang-undang itu dibuat untuk kepentingan rakyat, tapi banyak untuk kepentingan asing. Sebut saja undang-undang BHP ya, Badan Hukum Pendidikan dulu. Itu diuji materialkan oleh Muhammadiyah sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya ternyata itu pesanan asing.
Pesanannya bagaimana? Kami akan membantu Indonesia pendidikan asal buat undang-undang itu, BHP itu. Dibuatlah hanya untuk mendapatkan bantuan. Diuji materialkan kepada Mahkamah Konstitusi, itu dibatalkan. Lalu ada undang-undang pengelolaan sumber daya air. Ya, bahaya itu kalau air dikelola oleh perorangan itu. Nanti rakyat tidak kebagian air nih, seperti di GGS. GGS itu ganteng-ganteng soleh. Si GGS ini. Nah, itu kemudian diuji materialkan ke Mahkamah Konstitusi, berhasil, batal. Tapi kemudian DPD RI usul inisiatif mengajukan lagi undang-undang pengelolaan sumber daya air. Itu teh bisikan siapa gitu. Tidak semua untuk rakyat gampang bicara itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, undang-undang koperasi ya, 2012 itu 2008 itu kita kena, dunia ini kena resesi ekonomi gitu. Kena resesi ekonomi. Kemudian Indonesia kok tidak kena apa gitu ya. Kemudian orang asing itu melihat ternyata Indonesia itu maju karena koperasinya kuat. Ya, akibatnya mereka meminta agar undang-undang koperasi itu dirubah. Maka terbitlah undang-undang koperasi tahun 2012. Diuji materialkan ke Mahkamah Konstitusi, dibatalkan undang-undang itu. Tapi saya tidak tahu nih Mahkamah Konstitusi sekarang itu apakah sekuat seperti zaman dahulu ya. Ketua Mahkamah Konstitusinya ada Jimli As-Sidiki, lalu Mahfud MD gitu. Apakah sekuat seperti itu? Ya, saya tidak tahu nih. Ya, ya karena kemarin ada kejadian-kejadian undang-undang MK hanya direvisi dalam tempo 1 minggu, tidak ada upaya untuk uji publik dulu gitu ya, walau alam lah ya, kita tidak tahu. Nah, kalau kritik yang begini ini boleh, tapi kalau mencaci maki pribadinya, itu dalam hadis tadi dikatakan man ahana sultan, siapa yang menghinakan penguasa, ahanahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menghinakan dia. Ya, itu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti kalau kita patuh kepada pimpinan, itu berarti kita setia kepada a'immatul mu'minin, para pemimpin yang beriman. Dan yang terakhir adalah setia kepada amatihim, rakyat kaum mukminin, kaum muslimin. Kita setia kepada sesama muslim. Islam itu diajarkan a'izzatin alal mu'minin, adillatin alal kafirin. Tegas kepada kekufuran, tetapi lemah lembut kepada sesama mukmin. Sekarang ini banyak yang terbalik ya, kepada mukmin saling bermusuhan tapi dekat dengan kaum kafirin. Ya, tapi kita Islam itu mengajarkan la junaha alaikum antabarruhum, tidak dosa bagi kalian untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak seagama. Itu bagus. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang menyakiti dhimmi, yaitu orang non muslim, mendapatkan perlindungan dari kaum mukminin, maka dia akan maka aku menjadi musuhnya gitu. Jadi kepada non muslim juga kita harus berbuat baik kepada mereka, tapi dengan catatan malam yuhrijukum min diyarikum, selagi mereka itu tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Kalau mereka mengusir kalian dari negeri kalian, maka mereka itu masuk kepada kafir harbi. Jadi sekali lagi diulangi bahwa ya, tolong dilihat di layar, mohon maaf Ibu ya. Ad-dinu an-nasihah, agama adalah kesetiaan. Qalu, mereka sahabat bertanya, liman ya Rasulullah,
bagi siapa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, qala lillahi, setia kepada Allah, wali kutubihi, kepada kitabnya, wali rusulihi, kepada para rasulnya, wali a'immatil mu'minin, kepada para pemimpin mukmin, wa amatihim, dan rakyat kaum mukminin. Hadis riwayat siapa Pak tadi itu? Hadis riwayat Pak Ustadz? Hadis riwayat siapa ini? Ya, rawahu Muslim ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak dan Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga hadis ini dapat kita amalkan, setia kepada kelompok-kelompok yang tadi. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.